Ta'ala, di tengah wabah corona yang sekarang terjadi, kita masih bisa berkumpul secara daring atau online untuk mengadakan acara sanlat pada Bogor kali ini. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kita masih bisa melaksanakannya. Salawat dan salam kita ucapkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bekas bimbingan beliau kita bisa mengikuti ajaran agama Islam ini. Ya, agenda untuk sanlat kali ini yang pertama adalah pembukaan yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ade Zubaida, SMKM. Kepada Bu Ade Zubaida, saya persilakan. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, kita senantiasa diberikan kekuatan di dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, itu yang harus kita syukuri terus-menerus. Dan atas nama Yayasan dan juga SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor, kami mengucapkan terima kasih. Pertama-tama yang sangat kami hormati dan juga kami banggakan para wakil direktur, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang siswaan, dan juga bidang sarana dan prasarana, dan tentunya para staf dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang dengan terus-menerus membantu mendukung seluruh program yang ada di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor dalam kondisi pembelajaran secara daring sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas dan juga MKKS Kota Bogor, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, maka sejak tanggal 18 Maret 2020 diberlakukan WFH dan juga SFH. Nah, alhamdulillah walaupun dalam kondisi kita belajar di rumah, bekerja di rumah, tapi seluruh kegiatan di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor alhamdulillah berkat dukungan dan juga partisipasi aktif tentunya dari para wakil kepala sekolah, para staf, para dewan guru yang tak kalah pentingnya, dan juga yang paling utama lagi adalah keikutsertaan, partisipasi dari peserta didik, tentunya dari anak dan juga anak-anakku sekalian. Dan juga yang tentunya dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Dewan Guru dan staf dengan terselenggaranya semua pembelajaran daring yang dilaksanakan di DPH. Dan tentunya juga saya juga atas nama kepala sekolah dan juga yayasan, kami juga sangat berterima kasih kepada semua pihak dengan terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga yang sangat Ibu cintai, Ibu sayangi dan kasihi, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertatap muka hari ini. Bagaimana, sehat semua? Mudah-mudahan semua anak-anakku seluruh kelas 10, mungkin hari ini yang hadir kelas 10, Ibu tidak bisa sebutkan satu persatu, yang pasti walaupun dalam kondisi social distancing, physical distancing, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saat ini kita bisa berkomunikasi melalui media sosial ini sesuatu yang sangat mengobati rindu kita semuanya. Saya yakin anak-anak sudah rindu dengan sekolah, anak-anak rindu dengan guru, anak-anak rindu dengan pembelajaran secara langsung, saya yakin itu. Tapi demi COVID-19 ini segera berakhir
dan untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19, anjuran semua himbauan-himbauan dari pemerintah. Dan mungkin saat ini tibalah saatnya saya atas nama sekali lagi atas kepala sekolah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan edaran dari MKK Kota Bogor bahwa dalam rangka di bulan suci Ramadan, walaupun laksanakan. Salah satunya agenda kita hari ini adalah kegiatan Sanlat Ramadan di SMK Dwi Putri Husada Bogor. Dan pada saat hari ini kita akan melaksanakan Sanlat hari pertama yang nanti tentunya ini sudah lumayan banyak ya diikuti oleh kelas 10 dan juga para dewan guru dan juga staf. Ini kurang lebih partisipan kita untuk Sanlat hari pertama kurang lebih 106 orang. Luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari pertama Sanlat Ramadan di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Ini akan diberikan beberapa materi oleh para narasumber yang tentunya kami harapkan keikutsertaan adik-adik dan juga seluruh dewan guru dalam kegiatan Sanlat Ramadan ini. Tentunya jangan dilewatkan kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor walaupun semuanya secara online tetap dapat kita laksanakan dengan tidak mengurangi makna dari semua kegiatan-kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati dan kami banggakan, dalam kondisi pandemik COVID-19 ini tentunya kita semua dibatasi dengan jarak, dibatasi dengan hal-hal yang hubungannya dengan social distancing yang biasanya kegiatan ini kita laksanakan dengan adanya Sanlat mengumpulkan anak-anak dan juga para dewan guru. Tapi dengan kondisi seperti ini kita hanya bisa bertemu melalui media yang memang sudah bisa kita gunakan untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan. Dan mohon izin mungkin dalam kesempatan ini saya atas nama baik dari yayasan dan juga kepala sekolah, saya sedikit juga ingin memberikan pesan-pesan kepada anak-anakku sekalian tentunya bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan tentunya walaupun kondisi-kondisi seperti ini, maka kita sebagai umat manusia tetap harus dapat mengambil hikmah dari semua kejadian-kejadian terutama dalam kondisi COVID-19 yang memang ini bukan lagi masalah di Indonesia, tapi ini sudah menjadi masalah di 215 negara di seluruh dunia. Nah, bagaimana cara dan sikap kita untuk menghadapi hal seperti ini? Yang paling utama adalah kita tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tentunya saya ini dalam acara Sanlat, selain mungkin saya mengundang beberapa narasumber yang nantinya akan memberikan materi untuk anak-anak sekalian, maka saya juga nanti akan sedikit memberikan arahan-arahan terkait bagaimana pembinaan karakter anak-anak terutama di masa pandemik dan di masa bulan suci Ramadan ini. Dan sebelumnya saya mungkin mari sama-sama kita mengucapkan kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk kita memulai kegiatan Sanlat Ramadan SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, dengan mengucapkan basmalah tadi, maka kegiatan Sanlat Ramadan SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor yang kita laksanakan hari pertama pada hari Jumat tanggal
1 Mei tahun 2020 ini secara resmi sudah kita buka, dan mungkin sedikit saya akan memberikan arahan-arahan, terutama khususnya kepada anak-anak sekalian, bagaimana pendidikan karakter di masa kondisi-kondisi yang memang saat ini semuanya kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua, tapi tetap kita hadapi dengan tidak panik, kita hadapi dengan selalu sabar, dan kita tanamkan di dalam diri kita, supaya kita menambah keimanan dan menambah juga wawasan-wawasan walaupun kita berada di rumah. Anak-anakku sekalian dan juga para dewan guru yang sangat kami hormati, dalam membina dan mendidik serta menumbuhkan karakter bagi siswa-siswi, tentunya diperlukan yang paling utama adalah bagaimana menumbuhkan karakter religius, sikap perilaku keagamaan pada masa perkembangan ini sangatlah, perkembangan terutama khususnya di pendidikan ini sangatlah erat kaitannya dengan menumbuhkan bagaimana sikap kita sebagai pendidik, menumbuhkan karakter religius kepada siswa-siswi kita, yaitu di sini kami harapkan peran guru bukan hanya sebagai pengingat bagi anak-anak, tapi juga memberikan contoh dan suri tauladan bagi anak-anak sekalian. Salah satu contoh yang paling utama adalah dalam kondisi COVID-19 dan kita juga dalam kondisi saat ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan selalu aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan lupa kita juga terus melaksanakan kegiatan yang memang sebenarnya yang sebelum adanya COVID-19 anak-anak selalu rutin kita laksanakan sholat duha. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak kesiswaan dan juga wali kelas, anak-anak walaupun di rumah tetap diingatkan untuk jangan lupa setiap pagi sebelum melaksanakan kegiatan yang lain melaksanakan sholat duha. Jangan lupa juga tadarusnya dan kegiatan-kegiatan selain juga yang sunnah, apalagi yang wajib. Sholat 5 waktunya kita dengan adanya di rumah, kita tidak keluar rumah, justru kita gunakan untuk sholat tepat waktu. Untuk selalu sholat tepat waktu, dan setelah sholat kita juga lanjutkan dengan tadarus. Dan sini saya harapkan peran dari para dewan guru dan juga para wali kelas untuk senantiasa menjadi selalu mengingatkan kepada peserta didik kita dan tentunya juga selalu memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada siswa-siswi kita. Dan apa lagi yang dibutuhkan dan juga harus terus kita tumbuhkan kepada anak-anak didik kita tentunya. Yang kedua adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Ya, cinta kebersihan dan lingkungan sesuai dengan hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini selaras dengan apa yang saat ini sedang berlangsung. Apa yang saat ini memang sedang digaungkan, bagaimana dalam kondisi pandemi COVID-19 ada 5 hal yang perlu dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Yang paling utama adalah sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Ini sesuai dengan Nabi, yaitu an-nazafatu minal iman, menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan mari ini juga budayakan oleh kita, setiap kita memegang benda yang sering yang menjadi tempat digunakan untuk banyak orang memegang. Nah, serta kita harus selalu segera mencuci tangan dengan sabun. Minimal 20 detik kita mencuci tangan. Jadi hal ini selaras dengan bagaimana kita menumbuhkan cinta kebersihan dan lingkungan, dan tentunya bukan hanya itu saja, bagaimana kita juga untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah seperti apa. Kita harus tetap tinggal di rumah,
keluar rumah hanya untuk sesuatu yang memang itu ada hubungannya dengan kebutuhan yang sangat urgent, apakah kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan untuk mencari kebutuhan pokok atau mungkin obat-obatan, atau kita memang kondisi badan kita menunjukkan hal-hal misalnya panas tinggi yang lebih dari 5 derajat Celcius yang kita harus ke dokter. Nah, itu mungkin baru kita boleh keluar. Selanjutnya, kalaupun kita keluar rumah, tetap walaupun hanya di sekitar rumah, gunakan masker. Masker bukan hanya untuk orang yang sakit. Masker tetap digunakan untuk orang yang sehat. Jadi, yang sakit jangan sampai menularkan, yang sehat untuk tetap sehat, jangan sampai tertular. Nah, itu juga salah satu bagaimana kita mencintai kebersihan. Dan satu hal, bagaimana apa yang Anda lakukan, terutama untuk siswa-siswi, anak-anakku tercinta, apa yang Anda lakukan di sekolah, di rumah. Nah, saat ini media massa salah satunya adalah media TVRI, itu sudah ada program pembelajaran. Jadi memang saat ini anak-anak pembelajaran dengan online oleh Bapak dan Ibu guru, ini dilakukan mungkin secara online, tapi kita tidak bisa memenuhi semua kurikulum-kurikulum yang memang kita berikan secara langsung, tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan TVRI sudah membuat. Mohon izin yang lain di mute dulu Pak Tian mungkin supaya satu arah. Ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi tolong manfaatkan ketika anak-anak ada di rumah. Selain jika tidak ada tugas dari Bapak Ibu guru untuk pembelajaran secara online, juga silahkan anak-anak mengakses pembelajaran dengan di media. Apakah di TVRI dan yang lain sebagainya, itu ada jam-jam khusus untuk tingkat level menengah untuk pembelajaran-pembelajaran. Jadi silahkan Anda isi wawasan-wawasan Anda, kembangkan pengetahuan-pengetahuan Anda dari berbagai sisi. Karena dengan kondisi seperti ini, yakin apa yang kami berikan dari sekolah dengan pembelajaran daring itu belum tentu memenuhi keseluruhan dari kurikulum. Tapi kami harapkan juga dengan Anda pembelajaran di rumah dari berbagai media, itu juga bisa melengkapi menambah wawasan-wawasan Anda tentunya. Dan sikap karakter yang ketiga adalah yang ini juga perlu ditanamkan. Ini sangat dan harus ditanamkan oleh anak-anak. Jadi diurut ya. Ini memberikan dampak positif untuk datang. Nah, karena walaupun sebentar apapun, kalau kita memiliki ilmu setinggi apapun, tapi tidak, maka ini sangat berpengaruh kepada keberlangsungan kehidupan kita ke depan, ketika kita bekerja atau kita berinteraksi dengan banyak orang. Saat ini yang harus ditanamkan mulai dari pendidikan yang terus harus dipupuk terus sampai panjang hidup. Yang tak kalah perlu dimiliki oleh anak-anak yang memprihatinkan di sini, yaitu bagaimana kita menumbuhkan sikap peduli sesama manusia. Kepedulian sosial harus kita tingkatkan. Ya, kepedulian sosial harus kita tingkatkan. Kita lihat bagaimana sekarang di luar sana keprihatinan melanda semua. Semua bukan hanya jajaran di menengah ke bawah, tapi juga semua level sekarang sangat prihatin dengan kondisi ini. Nah, mari sama-sama kita menumbuhkan kepedulian sosial, karena dengan timbulnya kepedulian sosial dari diri kita, maka akan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Nah, ini yang kami harapkan dari seluruh hadirin yang berbahagia pada saat ini, baik itu Dewan Guru, staf, dan juga anak-anakku sekalian. Mari sama-sama kita tunjukkan kepedulian sosial kita bukan hanya untuk keluarga,
tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Kita melihat bagaimana kondisi-kondisi di tengah-tengah kita ini semua sangat prihatin. Kepedulian sosial bukan dalam bentuk materi saja, tapi kepedulian sosial dalam bentuk hati kita, dalam bentuk bagaimana rasa cinta dan kasih sayang kita sesama, mengingatkan itu juga dalam bentuk kepedulian, mengingatkan untuk saling beribadah, mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya, itu akan juga sifat kepedulian. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Seperti hadis Nabi juga di sini, hubul watoni minal iman. Bagaimana cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, apa hikmah dibalik dari hadis ini? Saat ini dengan kita selalu disiplin untuk tetap stay at home, disiplin untuk hindari kerumunan, untuk selalu social distancing, untuk selalu physical distancing, disiplin untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Ini menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Karena dengan kepedulian kita, maka kita juga sudah membantu pemerintah untuk memutus rantai COVID-19. Dan dengan demikian kita juga berharap COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita tercinta ini, sehingga kita dapat melaksanakan semua aktivitas-aktivitas kita seperti biasa. Kita bisa lagi untuk saling bertemu, berjabat tangan. Saat ini kita berjabat tangan saja, kita dibatasi oleh corona. Kita tidak lagi berjabat tangan. Kita tidak lagi saling, kita saat ini tetap dengan menjaga jarak. Tapi dengan kita menjaga jarak, bukan berarti hati kita tetap ada jarak. Fisik kita diberikan jarak, tapi hati kita tidak pernah ada jarak. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang berkenaan dengan apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita ambil hikmah dari kejadian-kejadian adanya pandemi COVID-19, dan juga saat ini di bulan suci Ramadan, kita terus harus mengisi hari-hari kita dengan meningkatkan untuk selalu dengan tujuan. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, tujuannya tiada lain adalah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana kita mengejar dunia kita, dunia di tangan kita, semua kegiatan aktivitas di dunia yang kita lakukan untuk selalu kita tujukan untuk mencapai akhirat kita yang bahagia tentunya. Jadi kita mohon kepada Allah untuk selalu beri kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita melakukan sesuatu, niatkan kegiatan hablum minan, selalu hablum minallah gitu. Nah, itu yang mungkin selalu saya bukan hanya untuk anak-anakku sekalian, tapi untuk hadirin yang berbahagia yang mengikuti kegiatan Sanlat Ramadan di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saat ini program di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor mengikuti program pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, ini kita juga walaupun dengan kondisi daring seperti ini, semua program-program sudah kita laksanakan. Bahkan alhamdulillah besok kita sudah akan mengumumkan kelulusan bagi kelas 12. Untuk itu saya atas nama Kepala Sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran dari staf SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor, para wakil kepala sekolah, para dewan guru yang tidak, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kerjasamanya, karena seluruh rangkaian kegiatan untuk kelas 12 bisa kita lakukan, dan alhamdulillah besok sudah bisa umumkan kelulusan anak-anak kita. Dan untuk kelas 10 dan kelas 11 anak-anakku sekalian, ini juga kita juga dalam waktu dekat kita akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Mohon anak-anakku mempersiapkan, tetap belajar,
ya, tetap belajar yang rajin selain Anda mengerjakan kegiatan beribadah di rumah, belajar di rumah, Anda terus juga jangan lupa mempersiapkan untuk ujian-ujian melalui online yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita juga ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti COVID-19 ini segera berlalu. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari BNPB, kita di PSBB ini dibatasi sampai 29 Mei dan Juni ini mudah-mudahan sudah turun angka dari penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan Juli aktivitas kembali kita sudah bisa dapatkan dan kita sudah bisa lakukan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, kita dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitas seperti biasa dan mudah-mudahan tidak lagi jarak kita dibatasi oleh corona. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon anak-anak dan juga para dewan guru mengikuti apa yang hari ini kita sudah jadwalkan. Ada beberapa narasumber dan saya juga atas nama kepala sekolah dan yayasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasinya sehingga terselenggaranya kegiatan ini, juga para narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan materi apa yang Bapak Ibu berikan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang sudah kita lakukan di SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor ini juga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian Alhamdulillah, materi pertama kita selanjutnya pembukaan. Silakan moderator untuk dilanjutkan ke narasumber berikut. Selanjutnya materi pertama sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita siapkan untuk materi yang kedua. Untuk materi yang kedua ini tolong menyiapkan alat tulis, bolpen dan buku mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Mic-nya tolong dimatikan, kecuali nanti saat tanya jawab bisa dinyalakan kembali yang mau bertanya. Sekarang tolong mic-nya yang lain dimatikan dulu. Hanya yang menjadi pembicara. Ya. Oke, kemudian tolong siapkan alat tulis, buku dan bolpennya untuk mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri. Nanti ada tanya jawab. Oke. Materi kedua akan disampaikan oleh MKes dengan tema bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kepada Bapak Haji Sutitno, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Pertama dan yang utama,
atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah wasyukru ala ni'millah, bahwa pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, kita sama-sama ditakdirkan untuk mengadakan sanlat secara daring, yang karena kita menanggapi situasi yang pada saat ini berkembang. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan anak Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan juga pada pengikut-pengikut setianya sampai dengan akhir zaman nanti. Amin. Bapak, Ibu sekalian, dan juga anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang bagaimana kondisi pada saat ini dan harapan beliau sebagai Kepala Sekolah untuk kita menyikapi dalam kondisi pada saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan dalam menggunakan media sosial pada saat COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian,